Sudah ya? Silakan Pak, sudah Pak. Nah, Ustaz. Oh, udah 100-an. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basholli ala hajjal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muqarrabin, Ketua Komite, Ibu Riana ya, dan juga Ibu Ashanti, orang tua di sini, guru-guru semuanya, putra-putri kita di sini. Marilah sama-sama kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini, menjelang siang ini kita diberikan kesempatan silaturahim. Ya. Silaturahim, mudah-mudahan silaturahim ini membawa berkah buat kita. Yang hadir di sini dimudahkan untuk mendapatkan energi-energi positif, berkah, dapat ilham, meskipun pertemuannya online ya. Dan saya juga dilancarkan untuk bisa berbagi hikmah di sini. Amin. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Fatir dan teman-temannya dan orang tua juga di sini, guru-guru semuanya. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa pandemik ini sudah hampir setahun. Dan banyak di antara kita itu belum menemukan pembelajarannya Bapak Ibu. Apa maksudnya pembelajarannya? Belum menemukan ikroknya gitu. Padahal sebetulnya Bapak Ibu, siapapun kita yang hadir di sini, baik itu yang muda, yang sudah lebih senior dan seterusnya, bahkan yang sudah pensiun, yang sepuh-sepuh, semua yang terjadi Bapak Ibu, itu tidak lepas dari izin Allah. Nggak mungkin. Banyak teman-teman saya Ustadz pun yang stres Bapak Ibu. Serius. Saya 2 kali jadi ketua mubalik muda. Itu banyak yang stres. Tahu nggak Bu apa yang stresnya? Jadwalnya nggak ada gitu awal-awal itu. Hilang jadwalnya gitu. Saya sendiri awal-awal pandemik itu 3 bulan nggak ada jadwal ceramah. Meskipun saya tetap advisor di sebuah perusahaan. Saya konsultan juga Bapak Ibu. Tapi karena sudah belajar, ini satu prinsip nanti nih yang saya sampaikan. Belajar ikro, belajar membaca situasi Bapak Ibu. Dalam tradisi Islam, ikro itu awal atau ayat pertama itu. Baca fenomena ini. Perhatikan fenomena ini. Apa sebetulnya ini gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita salah baca, panik Pak. Sampai sekarang Pak Muqarrabin masih banyak yang depresi Pak. Anak-anak, pensiun, yang punya duit saya banyak sekali itu. Telepon jam 2 malam gitu. Tapi Bapak Ibu di sini ada swaguru. Saya dari awal anak-anak itu saya udah kasih tahu. Kedamaian itu tidak datang dari luar. Bahagia itu tidak datang dari berita gitu. Bahwa berita itu bisa memberi trigger, iya. Waktu pandemi yang awal itu Pak Muqarrabin, itu yang 2 diumumkan di Indonesia, itu saya kenal baik tuh. Kenal baik. Penari Ibu Maria namanya. Kenal baik. Dan waktu bisa kontak sama beliau, beliau mengatakan obatnya itu sebetulnya selain kita menjaga kesehatan, imunitas, obat terbaiknya itu adalah bahagia katanya. Bahagia Pak Muqarrabin. Damai. Inner peace. Ya. Jadi saya nggak bosan-bosan. Kalau di Islam namanya sakinah. Ya, wallazi anjala sakinata fi qulubil mukminin. Adik-adik nih, kalau kalian mendengarkan ini betul-betul, kalian akan tahu di sini kunci untuk antusias, bahagia, happiness tanpa harus dari luar. Dan banyak adik-adik sekalian, orang-orang tua juga nggak tahu. Makanya saya salut juga nih Avicenna mengundang orang tua, mengundang guru-gurunya juga.
Karena yang stres bukan cuma anak-anak, Bu Riana. Orang tuanya stres juga. Dunia itu sama-sama stres. Kalau belum menemukan hikmahnya. Itu pertama Bapak Ibu. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusikim. Hatta yatabayyana annahul haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kami di segenap ufuk. Dan pada dirimu sendiri. Sampai kamu sadar di sana ada al-haq. Allah hadir ngajarin umat manusia dengan pandemi ini. Ya, nanti saya akan membantu teman-teman yang hadir di sini buat kita semua. Pada waktu peristiwa ini terjadi, apa reaksiku? Kebanyakan orang langsung panik. Borong masker, borong makanan, borong ini, borong itu. Hand sanitizer. Tapi lama-lama orang mulai beradaptasi, Pak. Beradaptasi. Tapi ada yang masih belum beradaptasi. Saya terus terang Pak Mukorobin, satu sisi dengan keadaan begini, banyak sekali kreativitas yang muncul. Mak-mak yang tadinya di PHK dalam gara-gara pandemi, jadi jual makanan online gitu. Banyak sekali kreativitas yang muncul. Makanya tadi saya tes Fatir tuh langsung. Dia buka acara juga, dia kayaknya stres juga dia Fatir itu. Aduh gimana nih? Santai Fatir. Terus saya tanya, main piano. Kok nggak main piano lagi? Ya lupa. Nah, sebenarnya ketika kamu main piano itu, di situ cara kamu untuk men-trigger endorphins namanya. Endorphins itu kayak kamu bahagia tuh. Saat main, saat nyanyi, saat masak. Anak-anak saya ini tuh salah satu rahasia untuk bahagia bangun pagi apa? Bangun pagi nak, saya bilang, rapikan tempat tidurmu. Itu pembelajaran kalau di antara kita di sini anak-anak bisa belajar bangun pagi, rapin tempat tidur, itu top tuh. Marinir Amerika itu Bu, saya belajar tuh, dia sudah jadi jenderal. Saya praktekkan tuh. Bangun pagi, salah satu rahasia bahagia apa? Bisa merapikan tempat tidur. Mudah itu. Bu Asanti, saya kan sering bilang tuh di pengajian, saya nyuci piring, ngepel sendiri, sambil bersiul. Enjoyment. Jadi berita-berita Pak Mukorobin kalau salah baca, itu galau Pak. Sekarang partai ini, itu, aduh galau Pak. Kalau nggak kuat-kuat nggak usah tonton Pak. Gitu kira-kira. Iya, Iya kan? Nah, betul. menahan diri tidak nonton, itu namanya menahan diri, itu namanya puasa. Kemampuan menahan diri tidak terganggu oleh berita-berita yang online itu dalam Al-Quran namanya takwa, Pak. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, saya sebetulnya pingin ngobrol-ngobrol aja nih supaya tidak terlalu formal gitu. Jadi Pak Fauji, Pak, orang tua guru Pak ya? Halo Pak Fauji. Halo Pak Fauji. Iya Pak, maaf Pak, saya sambil mengajar Pak. Guru Pak. Orang tua apa guru Pak? Guru Pak. Sambil ngajar? Ya sambil ngajar nyami Pak, ada dua. Baik Pak, mohon maaf itu. Ya, Wah, ini Anda stres Pak itu Pak. Wah pastilah, itu makanya. Saya dengar-dengar, saya ngajar juga di global Pak, di Heskup juga. Jadi guru pun belajar beradaptasi, orang tua belajar beradaptasi. Jadi salah satu kunci untuk kita bisa ini beradaptasi, agile namanya, agile leadership. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian ini, saya pingin hari ini nih dapat nih sesuatu nih dari teman-teman. Ada orang udah sholat masih ada tetap gelisah Pak Mukorobin. Kenapa? Karena belum menemukan inner peace-nya. Belum menemukan inner peace. Saya dengar ada kisah Pak Mukorobin. Buya Hamka pada waktu di penjara zaman Bung Karno. Itu beliau kecewa, marah gitu segala macam. Ya, tiba-tiba gelisah. Buya Hamka ulama loh.
Di depan penjaranya itu ada orang sedang membaca bukunya, tasawuf modern. Bab pertamanya itu rahasia kebahagiaan. Dia yang nulis. Kok saya yang nulis buku, kok saya stres gitu. Saya gelisah. Disitulah Buya Hamka belajar menerima situasi. Kunci pertama untuk bahagia, belajar acceptance. Catat tuh. Belajar menerima situasi. Acceptance. Menerima itu. Boleh dicatat tuh, nanti diulang nih. Kan ada hadiah-hadiah nih kayaknya nih, Pak. Nanti anak-anak saya tanya nih ya, Fatir. Rahasia pertama untuk inner peace adalah acceptance, menerima. Terima dulu. Nah, pelan-pelan pikiran-pikiran, kenapa ya? Nah, Buya Hamka seorang ulama pun, wah gimana nih? Ya, rahasia pertama adalah acceptance. Menerima dulu. Ya enggak? Diputus pacar nih Fatir. Kan sebulan, 2 bulan, 3 bulan stres. Lama-lama ngapain gue stres? Kan banyak yang lain. Nah gitu Fatir. Begitu kamu bisa menerima situasi itu, namanya pasrah kalau di Islam. Bukan pasrah nggak berdaya ya. Accept dan ridho namanya. Terima dulu. Suami istri yang bercerai misalnya, orang tuanya bercerai. Awal-awal dia stres. Nah begitu dia bisa menerima situasi itu kunci pertama untuk happiness. Udah setahun pandemik, masih banyak yang belum bisa menerima situasi ini. Dapat ya Bu Ida ya? Acceptance dulu. Nah di Islam namanya ridho. Nanti saya terangkan. Nafsu rodiyah namanya. Rodiyatan mardiyah. Kalau tahu nggak Pak Mukormi, setelah Buya Hamka menerima dirinya, baru mulai yang kedua, enjoyment. Catat Fatir, nanti ditanya loh. Jadi pertama apa tadi Fatir? Acceptance, Pak. Yang kedua? Enjoyment. Nah, enjoyment itu rahasianya bersyukur. Cara bersyukur gimana Fatir sekarang? Caranya bersyukur. Gimana ya, menerima apa yang bagus kamu gitu. Bersyukur itu bahagia nggak kira-kira? Bahagia, Pak. Nah, caramu bersyukur sekarang gimana? Melihat apa yang bagus gitu, kayak melihat semua yang positif. Kalau haus gimana caranya menghilangkan rasa haus? Minum, Pak. Minum. Cara menghilangkan rasa haus gimana? Minum. Minum air. Coba tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, gimana cara menghilangkan rasa haus? Ustadz, bagaimana cara menghilangkan rasa haus? Oke. Saya juga ada, Pak. Nah, gimana caranya menghilangkan rasa haus, Fatir? Nah, itu namanya praktek langsung, bukan cuma ngomong. Jangan ngomong aja. Saya tanya, gimana caranya bahagia? Ya, alhamdulillah. Tapi stres mukanya. Praktek langsung, direct experience. Gimana caranya bersyukur, Fatir? Jangan ngomong loh. Coba sekarang kita dialog ya. Saya ngomong sama Fatir berarti ngomong sama 100-an lebih anak. Coba tanya Ustadz Dame. Pak Ustadz, gimana caranya bersyukur? Saya dengar-dengar bersyukur itu bahagia sekarang. Tanya sekarang. Ustadz, bagaimana caranya untuk bersyukur? Oke. Napas masuk. Napas keluar. Napas masuk. Napas keluar. Napas masuk pelan lagi. Napas keluar. Napas masuk. Setiap bangun pagi, aku selalu tersenyum. Napas keluar. Ada 24 jam yang baru dihadirkan kepadaku. Napas masuk. Alhamdulillah aku masih hidup ya Allah. Napas masuk. Napas keluar. Aku berjanji hari ini damai seharian.
membagi kasih sayang, dan melakukan yang terbaik. Saya pernah Bu Ida sakit asma. Susah banget napasnya, nggak burian apa gitu. Atau lagi flu. Aduh, susah banget. Orang enggak, saya dengar kena COVID juga ada yang sesak gitu. Atau serangan jantung. Teman saya ada dulu pilot, serangan jantung, cuma 15 menit anfal, susah napas, menderita. Uangnya ada ratusan juta gitu. Mau berobat nggak bisa, stres. Begitu dia bisa napas, Bu Asanti, oh ya Allah. Oh, terima kasih Allah, aku bisa bernapas. Aduh, terima kasih Allah. Fatir, mau dicabut napasnya? Apa karunia Allah yang lebih besar dari nafas, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini? Enggak apa-apa, duit enggak ada. Yang penting masih bisa napas. Saya pernah ditagih utang, debt collector. Ya tukang tagih memang kerjanya nagih kan? Ya Allah, debt collector itu nagih karena izinmu ya Allah. Dalam hati ngomong. Tapi dalam hati, roh saya ngomong juga hati saya. Ya Allah, engkau juga dong. Kasih tahu juga dong yang bayar siapa. Seminggu kemudian kebayar Bu Asanti. Karena tidak ada apapun yang terjadi tanpa izin Allah. Gimana Fatir cara bahagia sekarang? Kamu kayaknya nggak latihan deh. Kayak maksa gitu loh. Praktekin ya nanti sholat zuhur. Setelah wudhu. Letakkan urusan dunia wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Napas masuk. Aku pasrah padamu wahai yang maha besar. Kan itu artinya. Ini kan pasrah. Fatir, ini simbol apa? Pasrah kan menyerah. Jangan Allahu Akbar. Ini sok namanya ini. Atau Allahu Akbar gitu. Atau Allahu Akbar. Ini pasrah. Jadi Bapak Ibu, simbol takbir ini mengajari kita berpasrahlah pada yang maha besar. Siapa yang sok, siapa yang ngatur-ngatur hidupnya, itu pasti stres, Pak. Jangankan kita Pak Mukorobin, menteri aja stres, Pak. Kita nggak bisa prediksi masa depan. Tapi kita bisa memilih bahagia sekarang. Kita tidak bisa memprediksi besok anak ini lulus atau tidak, pandemik selesai. Mau selesai atau tidak, nggak ada urusan. Yang penting saya bisa bersyukur sekarang. Karena ada wilayah yang di luar kendali kita. Apa ucapannya Bu Ida? Bismillahirrahmanirrahim. Aku menjalankan semua dengan cinta kan? Apa artinya bismillah? Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Setelah itu apa Bu Ida? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Robnya alam semesta. Tuhan yang mengatur. Makanya iman menyelamatkan Dek Rafika. Gimana cara bahagia sekarang Dek Rafika? Cara bahagia. Sekarang, gimana caranya? Aduh Rafika? Bersyukur. Prakteknya gimana? Aku nonton. Menghargai kenikmatan yang kita dapatkan hari ini. Fatir, gimana caranya bahagia sekarang? Ayo ajarin Fatir. Terus? Ayo dong kata-katanya tadi. Alhamdulillah. Bisa. Tadi saya kasih tahu dia. Adik-adik pas bangun pagi, aduh telat nih. Nggak usah gitu. Santai aja. Begitu bangun pagi, ada pikiran, aduh telat nih. Diam dulu. Tarik napas. Setiap bangun pagi, aku selalu tersenyum. Ada hari baru yang diberikan kepadaku hari ini ya Tuhan. Aku mau gunakan untuk damai dan membantu keluargaku. Berkreativitas. Napas dulu Rafika.
Gimana caranya menghilangkan rasa haus? Minum, kata Fatir. Akhirnya dia praktek juga. Ini waktu saya itu nggak banyak, saya udah di Wantiwata Bu Santi. Anak-anak biasanya malas-malas nih. Karena nggak diajarin untuk mengelola energinya Pak Mukorobin. Sebelum kan tadi berdoanya formal. Hadirkan Tuhan hati. Cara untuk hadir apa? Sadari rohani itu. Coba Kak, mati itu apa sih? Mati itu rohnya keluar udah, napas, nggak napas lagi. Mati Bapak Ibu bukan karena sakit loh Bapak Ibu. Mati itu karena udah ajal. Ya enggak Bapak Ibu, adik-adik. Ada orang suaminya BCL almarhum 40 tahun segar meninggal tuh bukan karena Covid. Mati bukan karena Covid Bapak Ibu. Kita perlu menjaga kesehatan itu logik. Bersyukur dong suka cuci tangan. Ibu-ibu kan sekarang nggak perlu nyuruh-nyuruh lagi anak-anak cuci tangan. Bukankah itu berkah? Terus kita ketemu orang kadang udara di luar itu kan kotor. Bagus dong pakai masker. Social distancing, banyak orang ketemu cuman gosipin orang nggak jelas. Sekarang kalau ketemu berkah banget, silaturahim banget. Ini ada hadir nih berapa? 137 orang. Bisa dengerin saya di sini Pak Mukorobin. Saya cuma di ruang kerja saya. Saya manfaatkan. Siapa tahu ada yang dapat berkah hari ini. Dek, adik-adik sekalian, jangan biarkan situasi membuat kamu tidak bisa menikmati napasmu. Tidak bisa menikmati harimu hari ini. Kalau kamu suka minum kopi Fatir, nah nggak suka ya minum kopi. Ah, itu ambil kopi. Waduh, bau kopinya itu wah, luar biasa. Belajar mengelola emosi, mengelola energi diri. Pilih bahagia sekarang. Masa depan nggak ada yang bisa prediksi. Itu ya Pak Fauji ya. Jangan stres Pak, jadi guru Pak, beneran. Kalau Bapak stres keras sama anak-anak Pak. Beneran Pak, meskipun kita cuma online, Rumi mengatakan seorang wali Allah, love is the bridge you with everything. Cinta menjembatani kita dengan apapun. Kalau kita sampaikan sesuatu dengan antusias dan cinta, terasa Pak getarannya. Tapi kalau gurunya stres, yang dengerin stres. Bapak Ibu sekalian adik-adik, kita semua sudah punya happiness di dalam. Tinggal dibuka aja. Ya itu Fatir ya. Ya. Cara untuk bahagia mudah itu satu, terima situasi. Kalau kita protes dipikir kenapa nggak ada selesainya. Yang pertama apa Fatir? Acceptance. Kedua? Enjoyment. Nah, enjoyment gimana caranya? Rapikan tempat tidur sambil menikmati bersiul. Terus kemudian ngepel. Kok anak mama sekarang kok jadi rajin? Habis dengerin Ustadz Dame dong mama. Aku aja, nggak usah lagi pembantu rumah tangga. Aku aja mah. Olahraga kamu Fatir. Jangan mager. Mikirin apa sih Fatir? Mulai hari ini berjanji. Aku mau enjoyment. Dan praktekin di sholat. Allahu Akbar. Ngapain buru-buru sholatnya? Enjoy. Allahu Akbar. Ruku itu simbol humility Bu Ida. Rendah hati. Di Jepang juga dipakai. Nah, kan mulai udah senyum tuh Fatir tuh. Tadi membuka acara dia nggak mau senyum-senyum. Sekarang udah senyum dia itu. Tinggal kamu maintain Fatir. Saya ngomong sama Fatir, ngomong juga sama Rafika loh, ngomong sama Jesse loh, ngomong sama semuanya loh. Jadi Pak Fauji, teman-teman guru juga Bapak Ibu. Kebahagiaan itu menular.
Meskipun lewat online. Pernah nggak Bu Ida? Kita lagi terima chatting, orang stres, dia chatting, kita keras. Bu Ida? Boleh Bu dibuka? Kita dialog. Ya, Pak. Pernah nggak Bu terima chatting, orang itu marah-marah? Itu lewat chatting kerasa emosinya. Iya, betul. Kita ikut merasakan. Kan di WhatsApp grup kan kadang lagi pilpres, ada yang marah-marah, kan kerasa kan? Gelisah itu nyampe. Bahagia juga nyampe. Jadi Bapak Ibu yang guru-guru di sini, ini perlu di-maintain nih Pak Mukorobin. Kayaknya ada sesi khusus buat guru-guru juga nih. Orang tua, saya ngisi juga di global Pak ini. Orang tua ikut, guru-guru ikut. Jadi pertama, cinta kasih sayang. Makanya kita butuh mereka yang strong. Rahasia pertama apa tadi Fatir? Bahagia? Acceptance. Acceptance. Kedua? Enjoyment. Kedua? Nah, enjoyment bersyukur ya. Kalau acceptance itu ridho, menerima dulu. Mau yang ketiga Fatir? Nah, yang ketiga nih. Ini praktek aja langsung. Yang ketiga Bapak Ibu. Pada waktu kita ketemu banyak tugas, banyak berita, orang yang beda pandangan. Kan pikiran kita suka ribet tuh. Yang ketiga namanya Fatir. Alertness. Apa? Alertness. Apa bahasa Indonesianya itu? Apa ya? Kewaspadaan. Nah, kewaspadaan, mawas diri. Kamu belajar mengamati pikiran dan perasaanmu. Ya, ketika kamu mama marah misalnya, mama juga kan punya masalah misalnya. Nah, kamu kan lihat, aduh, mama marah nih. Nah, deg-degan kamu amati tuh. Makanya enjoyment tadi penting, mengamati napas. Orang kalau deg-degan mau tampil, dia mengamati napasnya dulu. Setelah itu mengamati pikiran dan perasaan. Itu di Al-Quran namanya takwa Bapak Ibu. Bertakwalah sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman yang sadar, wajib kamu menahan diri. Puasa kan dia menahan. Jangan ikuti marahnya, jangan ikutin kesalnya, jangan ikutin pikiran-pikiran kotor liar itu. Yang juga diwajibkan atas orang terdahulu. Semoga kamu bertakwa. Bertakwa itu alert, Pak Fauji. Sekarang ya Bu, ada di sini diskon sekian persen, diskon gitu. Ya, kalau kita mengganggu kita, nggak usah di login. Sesuatu yang negatif, kita login, itu masuk, Fatir. Misalnya Fatir tiba-tiba ada di HP-mu, gambar cewek yang lagi seksi gitu kan. Kamu klik, cek. Nah, besok nongol lagi tuh Fatir. Nah, Fatir senyum-senyum aja tuh. Itu namanya subscribe gitu. Besok nongol lagi. Itulah algoritma. Akhirnya ke download. Akhirnya ke install gitu. Makanya kalau ada sesuatu yang buruk berita-berita, kita bisa alert, mawas diri. Kalau itu positif, ambil, subscribe, login. Ini kayak pertemuan ini kalau dapat nih teman-teman Bapak Ibu di sini, sudah dapat nih login. Kalau kita ulang lagi, bicarakan yang baik, yang menyemangati diri, yang membuat bahagia, itu namanya subscribe. Kalau subscribe kan harus online, Bu. Syukur-syukur ini nih, si Fatir sudah download acceptance ilmunya, download enjoyment, download alertness. Begitu kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya keinstall. Berubah kamu. Berjanjilah Fatir dan adik-adik sekalian,
bangun pagi, enjoyment, bangun pagi. Rapikan tempat tidurmu. Rak-rak buku yang debu, bersihkan. Itulah meditasi. Coba Fatir diulang. Tadi apa? Ulang yang mana Pak? Enjoyment. Enggak. Rahasia tadi bahagia inner peace tadi. 1. Yang pertama itu acceptance. Ya. Ya. Yang kedua enjoyment. Dan yang ketiga alertness. Ya, alertness sudah tahu kan? Nah, itu butuh Ya. latihan memang. Tapi kamu bisa acceptance, enjoyment top. Yang keempat namanya antusiasme. Apapun yang bikin kamu antusias, Fatir, senang, lakukan. Tapi tidak merugikan dirimu ya. Mak-mak sekarang, Bu Santi ya, ada yang jadi suka bertanam, ya kan? Suka ngurusin tanam-tanaman di belakang rumah, Bu. Lakukan just antusias aja. Tiba-tiba ada yang beli, jadi bisnis. Kalau kamu suka baca novel, Fatir, baca. Antusiasme. Jadi yang pertama acceptance, yang kedua enjoyment, ini bersyukur. Yang ketiga alertness, itu takwa bahasa Al-Qur'annya. Kalau enjoyment itu bersyukur. Kalau acceptance itu ridho dan pasrah. Nerima dulu. Nah yang keempat adalah kalau kita dapat ilham Pak Muqarrabin. Antusias. Saya bikin bahan, saya tadi bikin bahan Pak, belum saya share. Karena saya spontan. Tadi kan Arif itu 100 ini, sekarang jadi berapa nih? 136 Pak. Nah kita fleksibel karena teknologi. Oh ganti aja, bagus tadi alhamdulillah Pak Muqarrabin bilang. Ini ada 36 orang mau masuk. Cepat tahu yang 36 orang itu dapat berkah hari ini. Mengerti apa yang disampaikan. Jadi kunci untuk bahagia itu adalah kenali dirimu. Ternyata di dalam diri kita itu sudah ada kebahagiaan itu. Ya, sekarang sebelum kita ini lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu, kunci untuk bahagia, happiness itu ya, kita harus mengenal diri. Siapa aku? Siapa aku? Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhan. Ya. Terus ini aku nih. Fatir. Layar pertama itu ada body ya. Jasmani. Nah, body ini ada panca indera ya. Panca indera 5. Nanti kapan-kapan ini kita bahas. Ada mata dan seterusnya lah. Nah, di layar terdalam itu ada rohani. Dari mana rohani ini? Ditiupkan Allah, Fatir. Namanya aku tiupkan rohku. Makanya tadi Ustadz Dame bilang nafas. Ya, Bapak Ibu ya, nafas. Nah, antara jasmani dan rohani, di sini ada jiwa atau soul. Nah, soul ini disitulah pikiran kan? Nah, soul paling rendah itu namanya ego, Bapak Ibu. Ego, marah-marah, kesel gitu loh, Fatir. Ngambek, sedih, itu ego juga. Kalau di Islam namanya nafsu ammaroh kalau yang marah-marah itu, Pak. Ya, nafsu ammaroh. Baper, sedih, itu juga ego juga. Tapi ego yang inferior soul namanya, nafsu lawang. Menyesali diri, mencela diri. Tapi di dirimu, Fatir, saat kamu mendengarkan Ustadz Dami, ada juga di sini akal. Akal itu bisa menimbang. Kalau kamu pegang api panas, kamu nggak mau ulang lagi. Kalau kamu misalnya terlanjur nonton film bokep misalnya kan, lagi ribet pikiranmu, kamu nggak mau ulang lagi. Tapi
setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Saya nggak nuduh kamu loh Fatir, misalnya. Nah, tapi kamu bisa belajar dari kesalahan. Orang-orang tua di sini juga banyak yang melakukan kesalahan. Tapi begitu kamu belajar dari kesalahan introspeksi, itulah kerja akal. Nafsu mulhamah namanya. Kalau akalmu tidak bisa menyelesaikan, nih Bapak Ibu sekalian, kita ke kolbu, hati. Nah, kolbu itulah acceptance, enjoyment, alertness, antusias itu kolbu. Jadi setiap ada peristiwa Bapak Ibu, kita bertanya, nih siapa yang merespon? Ego kukah, satu, akal kukah, atau kolbuku? Itu yang saya maksud self-inquiry. Ikro, menyelidiki diri. Ada pandemik. Kalau ego yang bereaksi, aduh gimana nih? Aduh, besok gimana nih? Gitu Pan. Tapi kalau akal, ntar dulu. Karena banyak hoax sekarang Bapak Ibu sekalian. Akal kita harus aktif untuk mencerna mana yang perlu, mana yang tidak. Kalau itu merusak kita, berita, nggak usah alert aja. Jadi setiap peristiwa itu ada makna, ada hikmahnya. Respon kita apa? Ego, konsumsi. Akal, konsumsi. Kolbu begitu. Nah yang tadi saya sebutkan di awal itu jiwa yang kolbu yang sudah terbuka. Apa Fatir? Saya sengaja ulang-ulang nih Fatir biar kamu langsung ke download. Apa? Kalau kolbu terbuka apa? Satu. Kok? Tadi rahasia kebahagiaan itu kan di kolbu nih. Oh, yang tadi 3 itu, Pak. Iya. 4. Yang keempat tadi nggak kedengeran. Antusiasme. Antusiasme. Oke. Nomor 1 apa? Berarti yang pertama itu tadi acceptance. Yang kedua, yang ketiga alertness, dan keempat entusiasme. Iya. Antusias itu karena kita dapat ilham. Antusias. Bapak Ibu, kalau kita belum dapat ilham, kadang-kadang belum dapat antusiasmenya. Saya ngajar di sini, saya antusias saya. Ya, nah ini kita baru share-share. Saya udah siapin bahan nih, insya Allah. Apa yang tadi saya sampaikan itu sudah ya. Jadi kita ada program Pak dari Suwa Guru mempertemukan murid dengan gurunya supaya memahami rahasia hidup. Ya ini materi kita tadi. Bagaimana tetap damai dan produktif di era pandemik. Tadi kan sudah mulai itu ya. Ini ada kata-kata dari Mr. Sifu. Everything is possible if you have inner peace. Kung Fu Panda 2 ini. Fatir. Nah ini Ustadz Damai kegiatannya ya. Jadi saya self-discovery coach, menjadi advisor di salah satu perusahaan besar. Insya Allah magister filosofi, bahkan kasus sekolah guru keluarga, pengajar tasawuf Vedanta, nulis buku, dan suka buka IG Live di Journey of Soul. Kalau Bapak Ibu berminat dengerin banyak tema-tema di situ yang menjaga happiness kita. Nah, jadi di era pandemik ini Bapak Ibu, apa sih yang real kita harus mulai renungkan? Apa yang benar-benar real? Paling tidak sekarang, kita aja sekarang ketemu itu ada realitas material, realitas digital, imajinal, dan rohani. Ya, jadi ini harus disadari nih. Era digital sekarang jadi media kita. Tapi itu tidak benar-benar real loh. Itu cuma alat Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi dari pertemuan tadi itu saya mengajak Bapak Ibu untuk merenung, duduk sejenak. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik, pandemik ini telah memaksa manusia untuk menengok ke dalam. Kita dipaksa di karantina, kita harus memeriksa apa yang penting dalam hidup kita. Kita mulai memeriksa potensi-potensi kita. Ya. Nah, jadi apa namanya?
pentingnya bertanya dan menyelidiki. Pentingnya bertanya dan menyelidiki. Inilah metode untuk kita bisa menemukan peace, enjoy, dan antusiasme. Bertanya dan menyelidiki, Bu Ida. Bukan mempertanyakan. Dendam itu bagus nggak? Nggak bagus. Rebutan partai itu ada dendam nanti tuh Bu Ida itu yang lagi viral. Ya. Jadi bertanya dan menyelidiki. Ikro. Jadi apa sih yang dipelajari saat dengan Ustadz Dame ditanya Fatir? Oh, kita diajari self-inquiry. Setiap apa yang terjadi, kita tanya, kita selidiki. Ini masih bagus nggak? Ini nggak bagus nggak? Kita belajar dari diri sendiri. Ya. Nah, karena itu, mengenal diri, self itu, is the key to stay in peace, enjoy, dan antusiasme. Nah, tadi saya udah kasih tahu, udah di awal. Ini sebenarnya mereview ini, Fatir. Kalau kamu foto boleh. Manusia ada body, ada soul, ada roh. Nah, ini ada indera lahir ya. Bisa nggak lewat mata kamu bahagia, Fatir? Lewat mata. Ngelihat yang indah-indah. Bisa nggak lewat penciuman kamu bahagia? Bisa. Mencium aroma-aroma sate padang misalnya gitu. Tapi aroma buruk itu mengganggu batin kita juga, Bu Lilis. Makanya jaga. Kenali itu aroma mana yang bikin tenang, aroma mana yang bikin ribet gitu. Nih, saya pakai sal nih. Ini kan keindahan gitu. Itu bikin kita adem juga, Bu. Ya. Bu Lilis kasih background itu virtual apa beneran, Bu? Virtual, Pak. Nah, kan sekarang bisa kita tipu-tipu kan orang-orang. Saya juga bisa, Bu, kalau mau keren-kerenan. Inilah era digital kan. Yang penting bahagia, Pak. Makanya yang penting bahagia ini kan keren nih kan. To Nah, make me happy. kayak dia mana? Oh, museum nih gitu ya. Tuh kan gimana gitu. Agak gimana gitu kan. Arif itu kayak ilmuwan banget gitu. Nah, itulah dunia kita. Jadi bikin kita bahagia dengan alat ini. Jangan semua ini mendikte jiwa kita, Pak Mukorobin. Ya. Kita bisa memilih untuk bahagia now. Soalnya tadi saya ngerasa tuh data yang dari Pak Mukorobin itu di Brazil begini begitu. Itu ada semacam bisa rapuh kita, Pak. Boleh kita tahu berita, bukan kita cuekin. Alert tapi. Kalau belum bisa alert, be careful dengan buka-buka sosmed. Bisa diambil alih bahagia kita. Ini sebetulnya materi yang sangat penting Pak Mukorobin. Cuman saya mau kenalkan dulu aja. Kalau Bapak Ibu berkenan, ini kita dalamin nanti di Ramadan. Intinya tadi kan sudah mulai dapat. Biar anak-anak itu bisa mulai mengelola dirinya. Memanage happiness-nya. Sebetulnya nggak usah udah ada di dalam kok. Ya, yang penting enjoy gitu ya, bersyukur. Nah, jiwa itu, ini ada rasio. Ini perlu kita bahas nih Pak Mukorobin nanti di materi Ramadan. Bagaimana memori itu bisa. Saya suka kadang kalau orang mau anak-anak muda Pak Mukorobin. Gimana caranya bahagia Bang Dame Ustadz katanya. Kalau saya kasih zikir langsung dia nggak bisa. Kasih meditasi nggak bisa. Yoga atau tadi belum bisa. Saya tanya aja Pak Mukorobin. Apa yang pengalamanmu yang paling kamu nggak bisa lupakan, Dek? Saya bilang. Oh, waktu Papa sama Mama ngajak saya ke Jepang ada sakura. Dan dia cerita Pak Mukorobin memori itu. Ada fotonya. Dia bahagia, Pak. Jadi mengingat pengalaman-pengalaman yang indah, recollection, memanggil kembali, itu salah satu cara berbahagia. Karena kita dikasih daya memori, daya imajinasi. Saya bisa ketemu Pak Mukorobin di sini, Pak, dibantu teknologi. Tapi secara imajinasi intelektual kita nyambung nih. Tapi ini mesti dijaga, Pak, biar jejak. Diulang-ulang, makanya tadi saya ulang-ulang. Saya aja, Pak ya, Pak Mukorobin ini.
Sampai sekarang saya masih pinjering. Pinjering, Pak. Gitu. Makanya sholat itu diulang-ulang. Tapi sholat yang dapat happiness-nya. Supaya terpola jadi habit. Jadi besok-besok sebelum kita mulai kelas itu, anak-anak itu mulai membiasakan diri happiness dulu. Itu Cordelia. Nah, pas sadar enjoyment, bagus nggak tiba-tiba anak tiba-tiba ngepel sendiri. Mah, aku hari ini yang ngepel. Kan seru, Bu. Dan ibu ikut juga. Itulah pesantren Ramadannya. Kerjasama kita Bapak Ibu. Nanti yang saya kasih PR Pak Mukorobin. Kan kita nggak bisa ketemu nih. Coba deh kita bikin di Ramadan ini nih. Jadi ibu-ibu bapak orang tua ikut. Nggak sekedar normatif puasa Ramadannya. Tapi ada perubahan. Kan puasa Ramadan itu mengubah habit, Pak. Habit makan iya. Tapi habit makan aja jadwalnya, Bu. Habit cara berpikir. Cara merespon. Harusnya Bu Cordelia, 30 hari harusnya kembali ke fitrah. Dapat aqua, alertness. Hari pertama lebaran, hari kedua stres lagi. Berarti nggak berhasil Ramadan. Nggak dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau Bapak Ibu di sini berkenan Pak Mukorobin, kita kerjasama nih. Kita bikin di APSN ini. Orang tua ikut. Prakteknya Pak, pesantrennya Pak Mukorobin. Yang ngepel apa gitu anak-anak. Dan enjoy. Yang itu aja. Fatir. Oh saya acceptance-nya udah dapat. Enjoyment-nya udah. Alertness-nya udah. Antusiasmenya. Siapa tahu gara-gara itu Pak Mukorobin. Anak-anak jadi punya kreativitas. Bikin ini, bikin itu. Beradaptasi dengan digital. Banyak sekali berkah di digital ini. Saya mau dengerin lagunya Beatles. Ada. Jimi Hendrix ada. Ada semua udah. Yang buruk-buruk juga ada. Makanya perlu alert. Bertakwa. Jangan lagi bertakwa adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu normatif, udah basi begitu. Ya, itu teman-teman ya. Nah, lalu kolbu rohini. Jadi kunci kebahagiaan ada mengenal diri kita itu kolbu, napas kehidupan. Ngolah ke dalam gitu. Sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Gitu. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Jiwa ini banyak debunya, Pak. Enggak purify. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum. Nah, kebanyakan orang berhenti di ego. Ya, ini nih ayatnya nih. Apabila telah aku sempurnakan kerjaannya, aku tiupkan rohku gitu. Allah hadir di diri kita sebanyak orang lagi agar kita menemukan kolbu, Pak. Kita ajak anak-anak sekarang kesadaran kolbu ini. Jangan cuma berhenti di otak kiri, otak kanan gitu-gitu. Itu cara modern itu. Sudah lama tinggal itu, Pak. Nah, jadi perlu diperdalam. Nah, jadi saat aku bernapas dengan sadar, aku sadar siapa diriku. Itu pentingnya Pak napas. Itu bersyukur. Aku ada dalam setiap tarikan napasmu, kata Allah. Terima kasih ya Tuhan. Engkau masih beri aku kehidupan.
Kita gunakan pikiran itu untuk kemanfaatan, untuk enjoyment, bersyukur. Jangan kita biarkan pikiran itu liar, itu satanic soul namanya. Pikiran-pikiran setan. Kita rantai dia. Berita-berita di luar itu kan banyak setan-setannya. Jangan lock in, be alert. Ini boleh dipoto ini apa, Fatir? Praktek meditasi napas sadar. Napas masuk, kutenangkan tubuhku. Napas keluar, ada 24 jam yang baru di hadapanku. Ya. Napas masuk, kutenangkan tubuhku. Relax. Napas keluar, aku tersenyum. Napas masuk, ada 24 jam yang baru di hadapanku. Napas keluar, aku berjanji menjalankan hariku dengan damai, penuh kasih dan kreativitas. Sebetulnya Pak Mukorobin itu bahasa dari Alhamdulillah, Bismillahirrohmanirrohim. Cuman anak-anak kalau nggak diterangkan nggak dapat mereka, nggak berasa. Sudah dipoto ya Fatir ya? Nah ini kata Mr. Sifu nih anak-anak perlu nonton lagi nih. Gurunya Kung Fu Panda. Oh kan jago tuh bertarung. Kata Sifu, Mr. Sifu itu gurunya, puncak petarung bukan bersaing, bukan mengalahkan orang. Tapi when you find inner peace. Anything is possible when you have inner peace. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini juga satu quote yang bagus. Now itu is more important than yesterday and tomorrow. Kita boleh nengok ke belakang, tapi jangan jadi trauma dan panik. Kita boleh tahu ke depan, tapi jangan jadi khawatir. Jadi Bu Cordelia, yesterday is history. Kita bisa ngambil hikmah. Tomorrow is mystery. But today is a gift. Kita bisa ketemu sekarang itu bagus banget. That is why it's called the present. Hadiah. Kita masih bisa bersyukur hari ini. Siapa tahu besok kita pulang, tapi pulang dengan tenang. Ya, ini butuh latihan nih ya. Oke, nah ini saya terangkan sedikit terakhir. Jadi kita ini nanti materi yang akan diisi kalau berkenan di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Who am I? Jadi ada nafsu ammaroh, ego di diri kita, ada nafsu lawama, ada nafsu mulhama yang introspeksi, ada nafsu mutmainnah, ketenangan, ada nafsu rodia yang acceptance, ada nafsu mardia yang diberkati diridhoi, ada nafsu kamilah sempurna. Ini saya foto dulu, tapi sekarang kayaknya nggak bisa saya terangkan semua ini, Pak. Ya, ini ayatnya Pak Mukorobin. Ya, insya Allah nanti kita bahas. Ya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, yang dipanggil kolbu nih. Kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Dan masuklah ke dalam taman surgaku. Ya, jadi kalau nafsu ammaroh masih menyalahkan orang, nafsu lawamah menyalahkan diri sendiri, nafsu mulhamah, jiwa yang terinspirasi baik buruk, bisa evaluasi diri, introspeksi diri. Apa ya pelajarannya gitu. Ini butuh latihan, Pak. Kalau mutmainnah, jiwa yang tenang. Nafsu rodia, ridho, dapat hikmah dari pelajaran itu. Diridhoi, Tuhan meridhoi kita. Hening, damai, jujur pada diri. Berdoa, napas sadar, zikir diberkati. Mendapat hikmah. Kalau kita sudah sampai ke kamilah, jiwa yang sempurna. Perfect. Menemukan cinta sejati. Nah, itu di Tuhan itu sendiri. Nah, ini ayatnya. Alladzina amanu wa tatma'innul qulub bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman yang sadar pada Tuhannya dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap ada peristiwa seperti pandemik, responku apa?
Nah, dari respon itu ada outcome. Apakah ego, apakah akal, atau qalb. Itu kira-kira. Nah, itulah praktek self-inquiry yang membuat kita sama-sama bisa belajar untuk bisa mengelola diri kita sendiri. Jadi saya kira ini penjelasan dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Terus terang saja Bapak Ibu sekalian, apapun bisa menjadi trigger kita untuk bisa kembali ke kolbu. Saya waktu itu Pak Mukorobin ya, tahun 96 pernah mengalami satu kegelisahan luar biasa. Tiba-tiba saya mendengar satu lagu dari Chrisye, Pak, Damai Bersamamu. Itu membuat saya trigger. Setiap saya menyanyikan itu, saya dapat ketenangan dan kebahagiaan. Boleh nggak saya nyanyi sedikit Pak Mukorobin satu ya? Boleh ya? Boleh, Pak. Boleh ya. Tapi suaranya pas-pasan loh ini. Iya. Iya. Oke. Kelihatan? Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya hatiku. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan damainya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh
dari semua kepalsuan, kepalsuan dunia. Itu Bapak Ibu. Maaf ya, suaranya pas. Tapi poin saya adalah sesuatu atau lagu ataupun makanan yang enak, tempat, ingatan yang membuat kita bahagia damai. Itu salah satu cara untuk kembali. Jadi melalui gitar itu, Fatir, meskipun saya berantakan mungkin ya, ada yang lebih jago di sini. Dapat gitu. Jadi semuanya baik-baik saja Bapak Ibu. All is well. Ya, all is well. Jadi teman-teman bisa berkreativitas untuk di situ. Dan terakhir ini saya ingin mengatakan ke teman-teman, Bapak Ibu, di era digital ini kita bisa banyak melakukan. Ini ada satu materi yang saya tidak sempat berikan di sini, Bapak Ibu, tapi poinnya dapat dulu happiness. Itu namanya ikigai, Pak. Jadi anak-anak itu perlu dibantu menemukan ikigainya, Pak. Ya, nah ini. Jadi Bapak Ibu, bagaimana tetap damai, asik, kreatif di era digital? Jadi anak-anak itu perlu dibantu mengenal diri, menemukan uniqueness-nya, talentanya, otentitasnya. Baru dari situ skill-nya dikembangkan, muncullah personal branding. Nah, begitu ada personal branding ini, kita bisa pakai IG, Facebook, YouTube, web, WA, Twitter, sekarang Zoom, untuk memberikan inspirasi. Nah, ini perlu dipahami lagi lebih detail, Pak. Tapi hari ini paling tidak, Fatir, kamu sudah tahu bagaimana tetap happiness, peace dalam situasi itu, acceptance, enjoyment, alertness, sama antusiasme. Kalau sudah ini bagian antusiasme. Ini bisa kita perdalam nanti, Pak. Karena saya tidak mau kalau cuman pemahaman, tapi paling tidak Bapak Ibu bisa berasa, ya. Nih, itu kira-kira, ya. Nah, ini contoh si Arif. Ini Arif nih yang ngelola Suara Guru, Bapak Ibu. Dia mahasiswa fisika UNJ, musisi jazz, pengajar fisika, mengajar musik bisa online, YouTuber sekarang bisa, host Suara Guru milenial, penulis lagu, blogger juga, anak-anak bisa blogger ditemanin, punya band nada, editor banyak video-video nih. Jadi kita tetap bisa kreatif di era pandemik ini. Nggak bisa kita ini kegiatan-kegiatan yang bisa sama-sama kita bersama-sama dengan Avicenna Bapak Ibu untuk mengembangkan bagaimana anak-anak itu. Misalnya what is and why insecure gitu. Oh, anak-anak ini merasa tidak nyaman gitu. Gimana caranya sesama anak muda bisa saling berbagi. Ya. Saya kira itu dari saya, tapi sebelum tanya jawab Bapak Ibu, saya persilakan mungkin Arif bisa berbagi sedikit Bapak Ibu, anak muda untuk merespon situasi pandemik ini, apa pelajaran yang dia dapat. Boleh ya Bu ya, sedikit saja mungkin sekitar 5-7 menit. Silakan Arif. Halo, cek. Tes. Aman ya? Ya. Deg-degan nih. Agak deg-degan. Apa ya? Sebelumnya terima kasih lah ya untuk Papa, Bang Dame, terus semua anak-anak di sini dan juga peserta sekalian sekolah Avicenna secara keseluruhan. Alhamdulillah, terima kasih banyak telah mengundang Suara Guru dan juga ya alhamdulillah kita bisa bertemu di sini seperti yang Ustadz Dame katakan tadi. Ya aku mungkin nggak banyak lah ya, soalnya udah mau selesai juga. Benar juga tadi kan kita kan membahas tentang bagaimana how to find your inner peace ya, how to find your inner peace di pandemic era. Dan memang harus diakui juga bahwa pada saat ini kita banyak yang bingung gitu. Jadi bukan hanya seorang aku mahasiswa dan juga siswa, guru, semuanya bingung
meresponsnya seperti apa, harus gimana gitu. Kalau yang aku lihat sebenarnya mungkin aku hanya bisa merecap kali ya, merecap yang sudah Ustadz Dame jelaskan tadi. Yang kita butuhkan kedamaian kan sebenarnya, inner peace gitu. Dan dari kata-kata Kung Fu Panda yang mungkin bisa dibilang mungkin ada yang menganggapnya remeh, tapi sebenarnya itu sangat penting dan itu terjadi di kehidupanku gitu. Kalau kita menyadari kedamaian, kita bisa ya menghadapi segala hal gitu kan. Orang nggak bisa menghadapi sesuatu itu kan karena ada sesuatu yang mengkabutkan kemampuan dia untuk menghadapinya gitu. Dan salah satu yang mengabutkannya adalah ya emosi, kemarahan, apalagi ya memori gitu yang tidak membuatnya damai gitu kan. Makanya yang diperlukan adalah tadi yang pertama adalah acceptance. Acceptance ini menurutku satu hal kunci yang penting gitu, kunci yang penting. Tapi sempat juga aku sama Ustadz Dame ya, kita diskusi sebenarnya mana yang lebih tepat, acceptance dulu atau alert dulu. Kita accept dulu, kita menerima dulu atau waspada terlebih dahulu. Itu sebuah kegiatan pikiran yang ya suatu pikiran yang pertanyaan yang perlu direnungkan lah gitu. Terus juga ternyata bisa kita pikirkan orang itu kalau misalnya terjadi sesuatu kepadanya, suatu peristiwa, bisa terbalik, bisa waspada dulu gak sih? Waspada dulu gitu kan, alert dulu gitu. Alert dulu, dengan alert kita sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi pada kita, terus setelah itu kita baru accept. Dan setelah accept, baru enjoy. Orang nggak bisa enjoy kalau nggak bisa accept gitu sih. Ya kan? Ya kalau misalnya ya gimana dia mau enjoy pada situasi-situasi yang tidak mengenakan baginya kalau dia tidak accept dulu bahwa situasi itu adalah apa adanya. Terus juga perenunganku ya yang aku bagikan juga ke beberapa sahabatku dan juga orang-orang yang aku kenal. Tadi ada si Ryan tadi. Sebenarnya dia masuk tadi, Ryan. Seorang sahabatku. Sebenarnya dia lebih muda dari aku, tapi karena aspirasi dia luar biasa, aku menganggap dia sahabat. Iya, dia kelas 10 sekarang. Aku kan udah kuliah gitu, tapi ngobrolnya enak sama dia. Karena dia punya aspirasi yang kuat tadi. Aku melakukan podcast sama dia, buat podcast kita di Spotify, membahas tentang ngobrol-ngobrol santuy ya, kemana-mana lah gitu ya. Nah, terus kita mengobrol tepat sekali tentang ini. Tentang bagaimana cara survive di pandemi ini. Dia ada satu sisi yang aku mungkin tidak bisa lagi bertemu, satu situasi dan dia bisa. Misalnya kondisi sekolah sekarang. Dia kelas 10 dan dia kata, aduh Rip, dia kan bilangnya Arif gitu, dan aku emang sengaja nggak usah bilang Bang Arif gitu, Arif aja udah, biar lebih akrab, biar lebih keluar, biar lebih santai gitu. Terus dia bilang, Rif gimana ya, ini cara survive gimana gitu, karena banyak banget yang stres teman-teman gua gitu, kata si Ryan. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol di podcast sampai akhirnya pada suatu konklusi bahwa gini, di pertama kali pandemi kan tadi bisa sahabat-sahabat lihat, aku juga nulis gitu ya. Meskipun sebenarnya aku nggak bisa dibilang jago, tapi suka nulis aja gitu. Begitupun juga ngajar fisika juga sebenarnya aku jangan dibilang fisikawan dulu lah, atau main musik jangan bilang musisi dulu lah. Aku lebih sukanya bilang pembelajar musik, penyuka musik. I'm not a physicist, but a physics enthusiast, yes gitu. Jadi aku yang menyukai fisika dan aku suka berbagi tentang konsep-konsepnya dan mengaitkannya dengan analogi gitu. Nah, di blog itu pertama kali pandemi muncul, pak gitu. Ada satu sisi di dalam masyarakat yang aku lihat, bagaimana nanti dia merespon gitu. Masyarakat merespon gimana? Terutama karena aku masih kuliah pada saat itu. Ya masih semester 2 kalau nggak salah. Nah, saat itu aku berpikir, nanti gimana perkuliahannya?
gitu. Mahasiswa-mahasiswa lain gimana jadinya? Dan aku melihat kita harus explore gitu. Karena sebenarnya bukan masalah baru, tapi makin intens saja. Orang suka gabut. Ya gak sih, guys, teman-teman? Gabut. What is gabut gitu loh. Kenapa kita gabut? Terus kalau bosen, ya jujur aja aku I hate to say this, but bosen itu udah jarang sih aku merasakannya ya. Dan gabut juga bisa langsung di apa? Switch. Bisa di switch, bisa dihadapi gitu. What is gabut, what is bosen? Aku ngobrol sama Ryan, sama sepupuku juga tadi. Harusnya Aras ada nih, dia jago banget analogi dan juga pengalaman ya. Keren lah dia. Kita ngobrol, terus akhirnya sampai kepada suatu pemahaman bahwa we need to explore. Agar manusia tidak gabut, kita harus eksplorasi. Dan itu yang aku suarakan, aku langsung nulis nih. Tepat sekali pada saat PSBB, aku langsung nulis di blogku itu, namanya Ivory Tower, aku tulis artikel ya, tentang bagaimana kita bisa survive gitu. Terutama anak-anak seperti aku, dan anak-anak seperti teman-teman sekalian sepertinya. Ya, anak-anak murid gitu ya. Dan ini semakin dipertajam, semakin ditekankan sama temanku tadi si Ryan ini. Jadi dia ngelakuin eksplorasi, ya eksplorasi. Dan aku nggak nyangka sekarang dia coba bisnis, terus Suka masak, iya masak, terus macam-macam. Padahal aku tahu dia itu sebagai orang yang ya anak sekolah yang ya, Manja gitu. Ya anak sekolah biasa kayak aku juga gitu. Nah, tapi dia beradaptasi. Nah, itu satu key point juga yang menurutku ya. We need to adapt gitu. Dan cara adapt adalah kita explore. Nah, tapi akhir-akhir ini Aras, sepupuku, dia bilang, iya explore sih, tapi pas explore kok malah susah inner peace ya. Susah inner peace. Dan aku akui juga, benar, memang pada saat kita explore ada payoff-nya di situ. Kita jadi semakin jauh dengan asal kita, dengan kondisi kita yang awal gitu. Misalnya kita explore dari rumah nih, explore ke Pondok Indah, explore ke sini, kemana-mana kan. Tapi lu inget gak jalan pulang? Jadi itu masalahnya. Itu masalah eksplorasi. Masalah apa? Masalah zaman sekarang ya. Kata Ustadz Dame, kita harus bisa damai. Oke, itu benar, damai. Tapi at the same time, agar kita bisa survive juga, salah satunya adalah kita explore. Tapi explore itu bisa mengikis kedamaian itu, mengikis kemampuan kita untuk balik. Nah, jadi aku memahami hal baru dalam eksplorasi. Eksplorasi itu, teman-teman, tidak lain adalah mencari jalan-jalan lain untuk pulang. Gitu. Jadi misalnya aku dari rumah terus ke warung. Oke. Kalau aku balikin lagi, ada cara lain kan? Satu cara itu dari warung ke rumah. Terus dari warung itu aku pergi ke mall, misalnya ke Depok. Rumahku Depok ya. Depok, aku dapat jalan lain untuk pulang. Jadi mindsetku gitu sekarang, kalau explore, aku bisa, itu adalah mencari tahu possibilities way home. Dan di mana tempat rumah kita itu, ya di kedamaian itu sendiri. Gimana cara menyatakan, mengukuhkan rumah kita, membangun rumah kita, acceptance, enjoyment, terus enthusiasm, acceptance, enjoyment, alertness, dan enthusiasm. Itu bagiku. Terus juga itu prinsipku ya. Prinsipku. Dan juga alhamdulillah teman-teman dekatku tertarik dengan prinsip seperti ini. Mereka juga melaksanakannya, mencoba. Ya, kita harus jadi ilmuwan lah gitu, jadi kayak saintis gitu. Jadi udah ada hipotesis. Nah, setelah dapat hipotesis, lakuin. Kalau nggak ngelakuin ya bodo amat, itu nggak omong kosong namanya, harus dilakuin gitu. Jadi for me, cara untuk survive adalah beradaptasi. Cara beradaptasi adalah dengan explore. Tapi sebelum itu juga di satu sisi kita harus damai, kita harus punya inner peace. Nah, kadang eksplorasi bisa menghancurkan inner peace. Maka dari itu kita harus mengganti mindset kita bahwa sebenarnya
Eksplorasi tidak lain hanyalah untuk mencari jalan-jalan yang mungkin untuk balik ke rumah. Itu aja sih. Rip, tanya sedikit. Oke. Apakah sholat efektif untuk inner peace? Pengalamanmu? Efektif sih. Kadang-kadang ya. Tapi alhamdulillah pernah efektif gitu. Efektif itu efektif. Karena inherent di dalam sholat ada makna-makna yang sebenarnya manusia nyari-nyari cara untuk damai. Tapi sebenarnya in front of your eyes udah dikasih. Tapi itu sholat gitu loh. Dan caranya adalah mengubah paradigma itu. Sholat bukan sebagai paksaan, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai sesuatu yang ya kita emang sudah naturalnya manusia untuk berterima kasih. Apalagi berterima kasih kepada yang maha kuasa gitu, yang maha besar. Kita ke orang aja terima kasih, ke Gojek aja terima kasih, ya kan? Masa ke yang maha besar tidak berterima kasih, itu keterlaluan sih menurutku gitu. Dan itu ternyata itu works gitu. Mindsetnya itu aja, terima kasih, apresiasi aja. Mindset kita kalau sholat apresiasi aja, dan itu works banget buat aku ya. At least buat aku, dan mungkin teman-teman sekalian di sini boleh mencoba lah, harus mencoba. Iya. Gitu. Oke. Terus juga Iya. ya. Terusin dong. Oke, terakhir. Cara praktikalnya emang pertama kita harus gimana cara damai kan di awal gitu, gimana cara bersyukur. Coba deh, nafas aja, nafas itu luar biasa gitu. Oke, terakhir aku mau mencoba analogi dari duniaku ya, dunia fisika. Dan barangkali teman-teman di sini ada yang IPA kan ya? Wis. Iya, IPA. Nanya Fatir aja, Rip. Fatir. Oh. Jadi apa itu osilasi? Apa itu hukum Hooke? Nah, kalau aku sendiri menganalogikan, kan osilasi itu sebenarnya pergerakan bolak-balik kan, di titik equilibrium. Nah, titik center gitu. Ya, garis keseimbangan, kesetimbangan. Ya, meskipun kita tidak berbicara yang dipaksa atau teredam gitu, tapi kalau secara idealnya gerak bolak-balik, osilasi, gelombang, vibrasi itu kan sebenarnya gerak di sekitar titik equilibrium. Nah, titik equilibriumnya itu di mana? Nah, sekarang bayangkan kita manusia nih melakukan sesuatu aktivitas. Oke, aku melakukan ini. Terus aku ulang-ulang, aku jadiin habit. Habit kan sebenarnya ya kita berosilasi di sekitar itu, di sekitar habit itu kan. Jadi sebenarnya itu kayak bolak-balik gitu. Oh, aku ngelakuin ini, besoknya ngelakuin lagi, terus ngelakuin lagi, terus-terusan gitu. Nah, aku memaknai, ini analogi ya, tapi ini works sebagai prinsipal. Kita harus cari titik equilibrium kita terlebih dahulu gitu. Sebelum kita berosilasi. Titik equilibrium itu adalah titik tadi damai itu lagi inner peace gitu. Gimana kita mau berosilasi? Ini penting nih. Baru dapat. Gimana kita mau berosilasi? Gimana kita mau membangun karakter kalau nggak ada habitnya? Gimana kita mau membangun habit kalau kita belum ada titik di mana kita harus menjadi, ya kita nggak bisa gerak kokoh, titik kokohnya gitu. Ini titik equilibrium, dia geraknya gini nih. Gimana kita mau mengulang-ulang terus tanpa ada pilar-pilar yang tidak bisa berubah? Pilar-pilar yang tidak bisa berubah itu ya kedamaian itu sendiri. Gitu, damai. Kita harus, kalau quotesku adalah prinsipku stay in the state of equilibrium. Jadi mau lu kemana aja, kayak lu harus tetap harus bisa balik ke titik equilibrium, titik setimbang. Karena disitulah titik di mana kita energi terendah. Dan karena energi terendah, justru sebenarnya kita banyak potensi gitu. Energi terendah, ya kan? Ya enggak? Energi terendah means potential, the biggest potential kan? Energi potensial paling tinggi, ya enggak sih? Iya. Oke, gitu. Itu aja sih. Ya, bagiku ya. Makasih Bang Arif. Thank you, terima kasih Bang Anyak. Maaf ya kalau ngalor ngidur nggak jelas, emang orang seperti aku ini nggak jelas lah. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Ya, makasih Arif, Pak Mukorobin ya. Saya sengaja undang Arif karena biar anak-anak itu punya satu teman dialog, Pak. Jadi
tidak dari sudut pandang orang tua atau guru saja, tapi dari sudut pandang mereka. Dan Arif serta teman-temannya itu punya podcast, punya kegiatan begitu, bahkan kegiatan Zoom juga yang itu tidak berbayar juga. Itu mereka suka diskusi untuk membahas-bahas seperti ini. Fatir dan teman-teman, nanti kamu buka aja IG-nya Sua Guru dan kamu bisa diskusi. Kalau memang sudah ada antusiasme, nyambung aja. Ada YouTube juga, YouTube. Ada sama YouTube-nya juga. Aras itu. Iya. Terakhir kita bahas insecure. Wah, insecure tuh. Wah, itu enak. Itu seru sih bahas insecurity. Ya. Oke, makasih Bang Hari. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan kepada komandannya di sini, Fatir, yang sudah bisa acceptance, enjoyment, alertness, sama antusias. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya Pak Ustadz tadi atas materinya. Juga buat nyanyiannya tadi suaranya bagus Pak. Iya. Nah juga Pak tadi Pak Arif buat ngerekap materinya. Nah sekarang buat acara yang terakhir itu kan sesi tanya jawab. Cuman karena waktunya juga lumayan mepet ini jadinya cuman buat satu orang aja. Buat teman yang mau bertanya soal materi yang tadi telah disampaikan atau yang mau tahu lebih lanjut dipersilakan boleh bertanya sekarang. Halo. Ya, siapa tuh? Pak Mukorobin. Bapak Mukorobin. Halo Pak. Halo Pak Mukorobin. Mungkin boleh tulis di kolom chat kali ya Pak, kalau malu ngomong. Enggak. Yang mau tanya. Sebenarnya kan diskusi ini Bu, itu kita memberi pengantar dulu. Karena kan ini materi yang dibutuhkan semua orang, bukan cuma anak Bapak Ibu, tapi orang tua juga, jujur, ya kan, guru-guru juga. Tapi setidaknya tadi sudah dapat satu prinsip-prinsip yang disampaikan. Kalau memang ini memang jadi satu habit dan karakter, itu kita sama-sama mesti perlu perdalam. Kira-kira gitu. Jadi orang tua juga boleh nanya di sini. Anak-anak itu kan pasti masih malu-malu. Mereka itu punya dunia sendiri juga, Bu. Kalau sesama mereka liar mereka. Sesama mereka itu justru itu yang skat-skat seperti itu yang harus orang tua dan guru cairkan gitu, Bu. Jadi bukan pertanyaan normatif ya. Kalau pertanyaan normatif itu udah basi. Cuma basa-basi nanya gitu. Nggak usah yang begitu. Nanyanya yang beneran memang dia butuhkan gitu. Ya Fatir ya. Ya jadi bukan nanya basa-basi ya. Itu udah nggak zaman begitu. Nggak berubah apa-apa, Bu. Ya, orang tua juga boleh nih nanya di sini. Ya, silakan anak-anak yang mau bertanya atau Ibu nggak nanya, Bu? Ibu nggak nanya? Saya menyimak dulu Pak. Nggak nanya. Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu orang tua mungkin yang mau bertanya. Silakan. Kalau tidak ada nggak apa-apa, Bu. Nggak usah dulu. Ya. Pak Mukorbin gimana, Pak? Kira-kira tema-tema seperti ini perlu dikembangkan? Bu Irma, saya mau nanya Bu Irma. Ya, saya kira. Ya, Pak Hafid. Ya, Pak Hafid. Pak Hafid guru ya? Iya, Pak. Oh ya, silakan Pak Hafid. Gimana situasi sekarang Bapak nih menghadapi ini? Ya, sebelumnya mohon izin ini off cam. Mau tanya terkait dengan sikap ketersinggungan, Pak. Nah, ini terkait juga dengan kebahagiaan, gitu ya, bahwa kalau kita lihat masyarakat Indonesia ini cenderung baperan, gitu ya, cenderung mudah sekali ketersinggungan gitu. Tadi misalnya Bapak mencontohkan, misalnya kalau ada konstentasi politik gitu ya, itu banyak sekali ibaratnya konflik, kemudian banyak yang tersinggung, yang tadinya keluarga bisa jadi berantem, yang tadinya teman bisa jadi berseberangan. Nah, ibarat mau tanyanya seperti itu tuh.
cara mengantisipasi ketersinggungannya. Ya. Oke, baik Pak. Makasih Pak Hadi, Pak Fit. Ya. Semoga ini juga bagian dari pengalaman kita masing-masing ya. Habis ini saya ya Pak Ustadz. Boleh Pak. Oke. Silakan. Baik, saya mau Gini Pak. Iya, mau bertanya. Jadi gini Pak. Ini event ya, ini peristiwa. Terus ada respon. Ada outcome. Peristiwa itu misalnya kejadian YouTube gitu ya, kejadian politik apalah gitu. Nah, misalnya orang-orang mengingatkan kita ya, ini peristiwa, ini peristiwa. Nah, respon kita apa? Tadi kan sudah ada pembahasan tentang aku, Pak. Kalau ego yang merespon, ego, amarah tadi itu, kalau Bapak Ibu menyimak ya, itu dia menyalahkan situasi. Itu namanya nafsu amarah. Amar, menyalahkan Pak. Dendam, benci, kesal. Ini sebenarnya musuh dalam diri manusia. Yang kedua namanya nafsu lawamah. Lawamah itulah baperan, gampang tersinggung Pak, lawamah. Sedih gitu. Saya ngomong di sini ada yang tersinggung misalnya. Itu lawamah. Saya suka analogikan gini Pak Mukorobin, ini tangan saya nih. Kalau saya olesin jeruk nipis, itu nggak apa-apa. Tangan kanan saya olesin jeruk nipis, tapi ada luka. Nah, tangan saya itu rasa sakit karena apa? Karena jeruk nipisnya, karena ada luka gitu. Bukan karena jeruk nipis, Pak. Nah, di memori kita itu banyak luka-luka, Pak. Apa yang kita saksikan sekarang itu akumulasi dari luka-luka lama, Pak. Karena itu saya ajak Bapak itu merespon pakai akal sehat dulu. Ini yang dibilang Arif tadi itu alert. Nafsu mulhamah namanya. Ya, apa ini pelajarannya bagiku? Itulah gunanya Iqra, Pak. Bacalah peristiwa itu. Baca, self-inquiry, introspeksi. Ini apa ya pembelajarannya bagiku? Masa terus-terus saya didikte oleh keadaan gitu. Nah, sampai kapanpun kalau yang merespon itu ego, itu akan selalu akan tersinggung, Pak. Nah, kalau sudah ada jawaban di akal, akan menemukan langkah-langkah positif, dia sadar yang positif dan negatif. Kalau dia dewasa akalnya, dia nggak akan milih yang respon negatif, baper, sedih. Ngapain? Dia introspeksi. Nah, kalau tidak bisa terjawab di situ, kokolbu, apalagi kepada orang dekat, mertua misalnya. Kan nggak bisa kita ganti mertua. Kita yang belajar, itulah acceptance, Pak. Ini yang saya bilang butuh latihan, Pak. Di beberapa tempat teman-teman udah tahu tuh. Jadi ada 7 derajat jiwa. Gitu. Jadi kalau kita pelihara tersinggung itu tuh muter terus, Pak. Nah, saya kasih analogi sederhana, Pak ya. Saya kasih analogi sederhana. Misalnya suami istri mau kondangan, Pak. Suaminya bilang, "Mah, temanku ngundang aku ceramah resepsi di Hotel Mulia. Temenin ya." "Oh iya, Pak," gitu. Nah, ini tentang soulnya ya. Nah, lalu kemudian jam 4 sore lah udah dandan istrinya. Pas udah selesai, Mah. Udah gitu. Ini persiwanya nih. Begitu udah selesai, mana Mah? Baju bapaknya itu biru, batik biru, ibunya itu nggak matching. Dia mintanya matching si suami. Kok bajunya itu sih? Nggak ada baju yang lain. Marahlah si suami. Apa respon si? Tahu nggak sih Pak? Saya udah dandan dari sore. Papa ganti. Nah, marah ketemu marah. Ini nggak selesai. Itu persiwa. Jadi, nah kedua, persiwanya sama. Mah, ayo, kok bajunya itu sih? Nggak matching dong sama Papa. Ganti. Si istri nggak marah, bukan nafsu amarah. Tapi ke dalam dia nggak berani. Ya, baju cuma satu nggak dibeliin sih. Nah ini tersinggung baper. Itu lawamah. Childish. Ya. Yang ketiga, respon yang ketiga, ceritanya sama. Mah, udah selesai belum? Kok bajunya itu nggak matching dong sama Papa? Ganti. Coba bercermin. Dia tidak marah, nggak ngelau. Dia tidak baper juga. Dia kecermin. Oh iya ya, nggak matching. Itu mulhama, akal sehat. Nggak nyampe ke nomor 3 ini banyak orang nggak sampai. Nah, katakanlah bajunya tidak ada yang matching. Ini yang keempat, nih kolbu nih. Mah, udah selesai belum? Udah.
Kok bajunya itu nggak matching dulu sama papa? Ganti. Udah. Dia tidak marah, dia tidak baper juga. Dia lihat ke cermin memang tidak matching, tapi dia ke kolbu. Yang penting kan bukan bajunya. Yang penting hati di antara kita. Santai aja kali. Gitu. Itu kolbu tuh. Nah, tinggal kita ngecek nih, ngaca nih. Itulah self inquiry. Ini inti yang saya sampaikan, Pak Hadi. Atasan saya di kantor dulu di bank. Bos saya itu agak gimana gitu. Ngomong gitu. Akhirnya saya pindah divisi gitu. Nggak mau ketemu dia. Saya belum tahu ilmu ini self inquiry. Pindah tempat, datang lagi kejadian serupa. Coba yang kita saksikan politik sekarang. Pengulangan cerita. Tidak move on. Gitu Bapak Pak Hadi. Jadi saya terus terang tidak mau juga yang terlalu berbasa-basi di sini. Karena banyak di antara kita memang punya luka-luka lama. Saya punya banyak luka lama juga. Tapi setelah tahu ilmu ini, ngapain saya menderita gara-gara orang itu? Ngapain saya kesal sama orang itu? Dulu juga saya punya perusahaan, saya ditusuk dari belakang, katakan begitu sama orang yang saya didik. Ngapain? Saya belajar aja. Siapa tahu ada yang salah dalam diri saya. Saya pamrih, saya tidak tulus. Ya udah saya introspeksi. Tapi setelah itu Pak, nggak ketemu lagi orang begitu dalam hidup saya. Jadi kembali ke dalam. Itu makanya tadi saya nyanyikan lagu itu. Tengoklah ke dalam sebelum berespon. Singkirkan debu yang masih melekat. Bukan debu gampang Pak Ebit. Lakban dendam, lakban khawatir, lakban panik. Dari sekali ketemu Bu Riana, itu ketahuan tuh orang itu di mana dia derajat jiwanya itu. Makanya yang tadi kan baru sekilas-sekilas saya sampaikan. Karena ada orang umur 70 pun masih tersinggung. Post-power syndrome. Ada yang masih marah. Tersinggung itu ya lebih mendinglah daripada menyerang, defensif. Tapi itu juga sama parah, itulah ego. Kan tadi kan saya sampaikan tuh Bapak Ibu tuh. Di awal-awal itu. Ini memang materi yang sangat penting Pak. Anak-anak bisa ngerti kok ini. Tapi banyak orang tidak ngerti. Itu berbahaya tuh. Nih, ada peristiwa. Responku apa? Ego, menyalahkan, mengalah, menggerutu. Ini baper nih. Kalau akal, introspeksi. Kenapa hadir peristiwa ini dalam hidupku? Dievaluasi diri. Apa ya pelajarannya? Ini namanya akil balik. Kalau ke kolbu, terima hening, hikmahnya apa? Baru move on, baru hijrah. Gitu kira-kira Pak. Ya, mudah-mudahan bisa dapat gambaran, tapi terus terang saja kita mulai mengganti kacamata. Kalau saya kacamata biru, maka pohon tampak biru bagi saya. Kalau saya ganti kacamata orange, pohon tampak orange bagi saya. Saya kacamata bening, jadi bening. Jadi, kita merespon sesuatu pakai kacamata mana? Ego, akal, atau kolbu? Mari kita merenung sama-sama. Anak-anak bisa dididik kok, Bu. Jadi pintar doang, tapi tidak tahu bagaimana dia ke kolbunya. Profesor yang baper, saya ketemu Pak. Saya ngajar di ITB, umur 70-80. Ada 3 grup ITB minta saya ngobrol Pak. Banyak yang hadir. Saya kasih ilmu ini, sama dengan ilmu yang lain Pak Mukorobin. Dirjen, ada ngundang saya, mantan menteri, private. Tapi anak-anak muda gimana kalau nggak dikasih ilmu ini? Jadi tidak ada jaminan usia tua Pak, apakah dia sudah merespon pakai ego, akal, atau kolbu. Kita sekarang menyaksikan pertontonan itu. Rajin tahajud, tapi masih dengki, masih dendam. Nggak menolong Bapak Ibu. Bukan tahajudnya yang salah, masih pakai kacamata ego. Amrih, pamer. Makanya pandemik ini Bapak Ibu, mengajar kita nengok ke dalam. Kita dipaksa. Semoga teman-teman yang hadir di sini, ada 100-an lebih orang, paling tidak menyimak.
Kalau di antara Bapak Ibu ada yang tersinggung, itu kita periksa. Saya sekarang Pak tidak mau lagi Pak Mukorobin kayak terlalu berbahasa basi. Kalau dia nggak mau, ya udah nggak berjodoh. Gitu. Itu Pak Hadid, Pak Hafid. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang latar belakang gitu ya. Saya menanyakan tentang ketersinggungan adalah beberapa waktu yang lalu Microsoft itu baru mengeluarkan hasil survei penelitian bahwa netizen Indonesia itu dibilang netizen paling tidak sopan gitu ya. Salah satu netizen yang paling tidak sopan di sosial media. Dan itu memang yang paling banyak menggunakan sosial media berdasarkan data dari jasa pengguna internet itu bahwa mayoritas anak muda gitu. Jadi ibaratnya anak muda kita tuh memang kalau di sosial media itu gampang sekali terpicu oleh berita-berita sehingga nanti akhirnya mengakibatkan ketersinggungan. Jadi memang ilmu yang tadi diberikan oleh Bapak itu memang sangat berguna nih apabila memang tadi diterapkan terkait dengan kolbu gitu, akal dan yang lainnya. Jadi semoga ini bisa meresap ke dalam diri kita, siswa termasuk saya, Ya, kita Pak. semua gitu. Semoga tadi itu bisa kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak. Pak Hafid, terima kasih Pak responnya. Semoga kita sama-sama punya niat baik. Saya pun sampai sekarang masih terus praktik. Jangankan Pak Hafid, Pak, sesama Ustadz, sesama Kiai, masih banyak belum lolos kok. Jadi butuh tulus, humility, open mind. Cuman terus terang, ini kan ilmu, kalau di Islam itu ini ajaran Al-Ghazali, Rumi Pak. Cuman kalau kita nggak kasih pakai anak muda, kita akan menemukan generasi yang sangat parah. Itu yang kalau Avicenna menangkap ini, saya akan dikabarin juga sama beberapa teman di sini. Guru-guru pun banyak yang panik. Bagaimana anak? Jadi kita semua berhadapan dengan diri sendiri sebetulnya. Nah, saya terus terang gunakan teknologi Pak Hafid. Buka IG Live, buka itu. Tapi seperti kata Arif tadi, nggak mau cepat balik. Kalau kita keliru, malam-malam kita introspeksi sebelum tidur. Dibiasakan. Tadi ngapain aja saya seharian. Duduk diam, buka memori. Kita tidak bisa merubah peristiwa, tapi kita bisa mengedit respon. Kesalahan di masa lalu masih terbayang di pikiran. Ada orang masih marah, tapi kita bisa mengedit respon. Apa hikmah dari peristiwa itu? Sampai dapat. Kalau belum dapat, pasti diulang oleh kehidupan. Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta. Dikasih musibah. Mereka yang mengatakan innalillahi. Tapi bukan basa-basi. Ini dari Tuhan. Ya Tuhan, aku kembalikan kepadamu. Ilahi rojul. Apa pelajarannya buatku? Ini yang perlu kita sampaikan. Terutama ke diri sendiri dulu. Makasih ya Pak Hafid ya. Ya. Mudah-mudahan. Pak Mukorobin. Saya kira sudah cukup Pak. Ya, halo Pak Ustadz. Ya. Ya, intinya saya ingin sedikit merespon kan ya Pak Ustadz sampaikan kan memang bahwa kita ini penduduk muslim. Agama itu kan mestinya membawa satu kedamaian dan kebahagiaan. Tapi berdasarkan fakta hasil riset bahwa Indonesia ini salah satu negara yang kurang bahagia dari sisi sosial ekonomi maupun dalam hal lain seperti ya itu. Nah dibandingkan dengan negara di Eropa ya, di Kanada, di Jepang, kemudian Norwegia gitu kan, termasuk negara yang paling damai di sana ya, mayoritas bukan beragama Muslim. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini mencoba mengambil sisi dari esensi beragama itu tidak mesti hanya secara formalitas, tapi dimaknai secara terdalam dalam hati, sehingga menumbuhkan satu kebahagiaan. Tadi disampaikan tentang orang rajin sholat, tapi kenapa tidak bahagia? Berarti di situ belum bisa menghadirkan sholat seperti itu. Saya kira sangat menarik sekali. Hal yang paling dalam coba disampaikan dalam sesi ini. Kontra tidak cukup pertemuan berikutnya lebih lagi
sehingga kebahagiaan yang hakiki itu bisa hadir dengan diri kita baik dalam ranah publik maupun ranah personal. Terima kasih, Ustadz. Ya, Luar makasih Pak biasa. Robin. Makasih, mudah-mudahan kita bisa sama-sama Pak, karena kalau kita sudah mulai dari diri itu pasti menular Pak. Teknologi ini bisa alat yang canggih sebetulnya Pak. Makanya tadi saya bilang tadi sempat kapasitasnya nggak nyampe, kalau nggak nanti rekamannya diulang. Kan materi-materi ini perlu diulang juga Pak. Ya, diulang, nggak bisa sekali dapat gitu. Ya, makasih Pak Mukorbin. Saya kira ini dulu yang bisa disampaikan. Masih ada perform lagi nggak nih? Arif, satu lagu nggak? Nggak ada. Oh ya dah, oke. Nggak ada. Cukup. Maaf. Cukup ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Oke, sekian untuk acara webinar hari ini. Tadi materi yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz itu tentang cara untuk menemukan inner peace ya. Dari yang saya ambil itu cara untuk menemukan inner peace itu terdapat jauh di dalam diri kita sendiri ya Pak. Tadi tempat yang namanya kolbu. Dan 4 cara untuk kita merasakan inner peace itu adalah yang pertama tadi yang disuruh saya ulang-ulang. Pertama acceptance, yang kedua itu enjoyment, yang ketiga alertness, dan yang keempat antusias. Nah, karena tadi saya juga di tempat saya udah azan, kita diakhiri sekarang saja. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Pardamian dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kami dapat berkesempatan di lain waktu untuk dapat belajar kembali dari Bapak Pardamian. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas paparan, diskusi, dan waktu dari Bapak. Demikian kegiatan hari ini, How to Find Your Inner Peace in the Pandemic Era. Alhamdulillah telah terlaksana dengan sangat menarik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Komite SMA Avicenna Jagakarsa yang telah mengakomodasikan kegiatan webinar ini. Semoga Komite SMA Avicenna semakin jaya dan terus dapat menghadirkan kegiatan menarik lainnya. Oke, buat terakhir semuanya tolong diaktifkan lagi kamera videonya buat didokumentasikan. Itu dua aja deh. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu tolong dinyalain ya kameranya, kita mau ada sesi foto bersama. Ada 5 slide ya, dimulai dari slide pertama. 1, 2. Slide kedua. 2. Slide ketiga. Slide keempat. Dan terakhir slide kelima. Udah, makasih semua. Kami dari OSIS SMA Avicenna Jagakarsa mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kepala sekolah, kepala dan anggota komite, para guru, orang tua, dan teman-teman kelas 10 dan 11 SMA Avicenna. Saya mengucapkan maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Fatir Arbi sebagai MC mengakhiri acara hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Mukorobin, terima kasih Pak. Sama-sama Ustaz. Mas Fatir, mudah-mudahan ketemu lagi di kesempatan lain kita perdalam sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Arif. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Komite, Pak Ustadz, Fatir, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.